Halo, selamat datang di e-study kali ini yang akan membahas mengenai Gross Domestic Product atau biasa dikenal sebagai Produk Domestik Bruto. GDP ini adalah salah satu komponen penting pada ilmu makroekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan dan dalam skala yang besar. GDP biasa digunakan untuk menghitung total pendapatan dan total pengeluaran pada barang dan jasa suatu perekonomian. GDP memiliki maksud nilai pasar dari seluruh barang akhir dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Di sini, nilai pasar yang dimaksud adalah willingness to pay orang-orang untuk membeli barang-barang yang berbeda. Dan willingness to pay ini akan merefleksikan nilai dari barang tersebut. Lalu, seluruh barang yang di sini dimaksud adalah seluruh barang yang dijual secara legal. Dan maksudnya barang akhir di sini tidak ada barang setengah jadi yang masuk ke dalam penghitungan. Selain itu, GDP juga tidak memasukkan penghitungan barang bekas karena pada dasarnya barang bekas sudah pernah dihitung saat pertama kali terjual. Selanjutnya ada asumsi penting yang harus kita ingat saat mempelajari GDP, yaitu pengeluaran sama dengan pendapatan. Maksudnya di sini adalah setiap transaksi jual beli yang terjadi akan memiliki pihak yang mengeluarkan uang serta pihak yang mendapatkan uang. Misalnya ada satu penjual dan ada satu pembeli, dan saat pembeli ini membeli suatu barang atau jasa, maka pembeli akan mengeluarkan uang dan uang ini akan menjadi pendapatan si penjual dengan nominal yang sama dengan uang yang dikeluarkan oleh pembeli. Lebih jelasnya dapat kita lihat di sini di diagram perekonomian. Misalnya sebuah rumah tangga membeli barang dan jasa di pasar barang dan jasa. Maka uang yang dikeluarkan rumah tangga akan menjadi revenue dari perusahaan yang memproduksi barang atau jasa ini. Dan perusahaan membutuhkan faktor produksi untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Maka dari itu, perusahaan akan mencari faktor produksi ke pasar faktor produksi yang bisa berupa tanah, tenaga kerja atau modal, dan dibayar dengan upah, sewa, atau laba. Nantinya uang ini akan menjadi pendapatan rumah tangga dan rumah tangga akan kembali mengeluarkan uangnya untuk membeli barang atau jasa. Namun perlu diingat bahwa dalam dunia nyata, rumah tangga tidak selalu menghabiskan penghasilannya, karena bisa jadi mereka memiliki kebutuhan lain yang harus dibayar, misalnya seperti pajak. Dan mereka juga memiliki pilihan untuk menabung untuk digunakan uangnya di masa depan. Selain itu, barang dan jasa juga tidak selalu hanya dibeli oleh rumah tangga, karena pemerintah atau perusahaan juga bisa membeli barang dan jasa. Selanjutnya ada komponen GDP, yaitu konsumsi rumah tangga, lalu ada investasi, dan investasi yang di sini adalah pembelian barang yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa lain di masa depan. Contoh dari investasi itu sendiri adalah kapital, struktur perumahan, inventory, dan lain-lain. Selanjutnya ada belanja pemerintah, government purchases, dan di sini transfer payment itu tidak termasuk karena tidak ada pertukaran barang dan jasa yang dilakukan pada saat ini. Transfer payment itu sendiri adalah pembayaran pendapatan dari pemerintah
kepada masyarakat tanpa harus ada imbalan atas jasa yang pemerintah berikan. Misalnya tunjangan sosial pengangguran, dana pensiun, dan lain-lain. Lalu komponen terakhir dari GDP adalah net export, yaitu nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Ini adalah rumus dari GDP, yaitu pertambahan dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor. Ada dua jenis dari GDP, yaitu real dan nominal GDP. Pertama, nominal GDP adalah GDP yang menilai output, nilai GDP yang menilai output menggunakan harga saat ini. Output itu adalah barang atau jasa. Jadi, nominal GDP menilai barang atau jasa menggunakan harga yang berlaku pada saat ini. Sedangkan real GDP menilai barang atau jasa menggunakan harga pada base year yang sudah ditentukan. Dan real GDP ini memberi gambaran kuantitas barang atau jasa yang diproduksi tanpa dipengaruhi oleh harga. Dan karena itu merefleksikan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Di sini bisa kita lihat contoh perhitungan nominal GDP. Untuk setiap barangnya, harga yang dipakai adalah harga yang berlaku untuk barang tersebut pada tahun tersebut juga. Misalnya untuk apel, pada tahun 2001, apel berharga $2. Dengan kuantitas 30, maka penghitungan penjualan apel adalah $2 dikali 30, dan untuk jeruk dengan kuantitas 40 pada tahun tersebut berlaku harga sebesar $3. Maka untuk jeruk $3 dikali dengan kuantitasnya 40, dan setelah perkalian ini maka jumlah penjualan dari setiap barang akan ditambah sehingga menghasilkan nominal GDP. Selanjutnya ada contoh perhitungan real GDP. Di sini bisa kita lihat contoh base year-nya adalah pada tahun 2000. Maka dari itu pada setiap tahunnya untuk GDP-nya akan dihitung menggunakan harga pada base year pada setiap barangnya. Misalnya pada apel pada tahun 2002 harganya adalah $3, namun karena ini real GDP, penghitungannya menggunakan harga pada base year yaitu $1, namun dengan kuantitas pada tahun 2000 yaitu 40. Begitu juga dengan jeruk, misalnya pada tahun 2002 kuantitasnya adalah 50, namun karena base year-nya adalah $2, yang dipakai adalah $2 untuk penghitungan penjualan dari jeruk. Setelah itu, dengan penjumlahan penjualan setiap barang, hasilnya akan menghasilkan real GDP. Sini bisa kita lihat nominal GDP mencerminkan harga dan kuantitas, sedangkan real GDP mencerminkan kuantitas dan nilai produksi barang dan jasa. Real GDP ini sudah disesuaikan dengan inflasi karena memakai harga yang sama dan konstan, sehingga real GDP dapat dipergunakan untuk melihat pertumbuhan kuantitas output dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada GDP deflator, yaitu alat ukur yang membandingkan nominal GDP terhadap real GDP, sehingga dapat mencerminkan level harga secara keseluruhan. Jadi dengan GDP deflator ini, kita dapat melihat penurunan atau kenaikan pada harga suatu barang atau jasa secara umum.
Ini contoh dari GDP deflator. Di sini adalah nominal GDP-nya dan di sini adalah real GDP-nya. Untuk setiap tahun pertama, maka akan dihasilkan untuk setiap tahun base year maksudnya akan dihasilkan 100. Jadi GDP dapat mengukur kemampuan suatu negara dalam mendapatkan sejumlah input kehidupan, atau dengan kata lain juga dapat mengukur seberapa sejahtera suatu negara. Negara dengan GDP yang lebih besar dapat menyanggupi beberapa hal dengan lebih baik dibanding negara dengan GDP yang lebih rendah. Contohnya seperti sistem kesehatan atau pendidikan. Tetapi ada juga yang tidak termasuk dalam GDP, yaitu misalnya kualitas lingkungan, karena dengan tingginya produksi memang akan menambah GDP. Tetapi produksi yang lebih banyak juga akan berarti polusi akan bertambah dan hal itu dapat menunjukkan kesejahteraan yang menurun. Lalu selain itu ada aktivitas di luar pasar, misalnya koki yang membuat makanan di restoran akan memiliki nilai di GDP, tetapi makanan yang dibuatnya untuk dimakan di rumah, maka bahan mentahnya tidak akan terhitung di GDP. Lalu ada leisure time, yaitu waktu yang tidak dipakai bekerja, karena misalnya suatu GDP bertambah karena berkurangnya leisure time. Hal ini tidak selalu berarti orang-orang better off atau lebih baik, karena dengan berkurangnya leisure time, maka keuntungan dari GDP yang bertambah ini akan tertutup. Dan yang terakhir, GDP juga tidak menunjukkan apakah suatu negara memiliki distribusi pendapatan yang merata atau tidak. Sekian untuk Holiday Study kali ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan sampai jumpa di Holiday Study selanjutnya.